Salah satu tips terbaik dalam hidup nih, quotes umum aja bahwa ketika lu nggak nge-share mimpi lu, biasanya lu akan lebih committed terhadap mimpi ataupun plan lu dibanding kalau lu share-share ke orang. Atau kalau kita bahas culture yang juga nanti kena mata gitu ya, kayak ntar ada orang yang nggak suka dan akhirnya bikin ide lu terhalang gitu. Jadi basically kalau lu bisa memperhatikan orang-orang sukses di dunia, biasanya mereka surprising gitu kan, kayak nggak banyak nge-share, nggak banyak baca tentang apa yang dia ingin lakukan, dan dia biasanya akan ya udah pas udah sukses baru muncul. Ya, selamat pagi semua. Kok pagi? Ya, kembali lagi di podcast Boven Project. Nah, gas. Mantap. Semakin kompak atau perasaan saya saja Semakin disambut. semakin disambut. Nah, sekarang kita udah sampai episode 5. Nah, oke. Sesuai briefing ya langsung dilempar aja. Kenapa gitu? Nah, reminder, ya kita bertiga di sini, ada aku, Jojo, ada Farhan sama Arbi. Nah, hari ini kita mau bahas apa nih, teman-teman? Kita mau bahas sesuatu topik yang lumayan happening lah ya di anak-anak muda zaman sekarang gitu. Ya sedikit banyak bilang namanya law of attraction, tapi intinya sebenarnya bukan pada itu sih. Kita sebenarnya mau lebih ngebahas kepada don't tell people your plan atau dreams. Kayak lu jangan membagikan rencana ataupun mimpi lu ke orang lain. Dan nanti ada hubungannya sama bagaimana lu bisa bekerja secara extra mile dan apa hubungannya sama ya teori-teori tentang law of attraction lah. Kalau bahasa sekarang mungkin ngejinx ya. Apa Oh itu iya, ngejinx? Ngejinx tuh gitu. Gue gak ngerti nih. Jadi apa kalau itu kalau lu serius lu enggak tahu ngejinx? Gak tahu. Lu tahu ngejinx enggak? Tahu lah. Tahu. Gila Iya. lah. Ngejinx tuh jadi kalau misalkan lu ngasih tahu plan lu atau ngasih tahu ya plan lu lah, basically Oke, plan oke. lu. Jadi nantinya plan lu itu enggak akan works karena lu udah ngasih tahu duluan. Oh, Ngejinx oke, itu. oke. Itu namanya ngejinx. Iya. Indonesia nih kayak besok bakal gacor nih. Iya. Iya. Oh, ngejinx. kayak Cina. Iya, oke. kayak makanya Jerome tuh sering di ini kan, di Suruh dukung lawan. iya suruh dukung lawan karena Jerome tuh setiap dukung timnas ngejinx, timnasnya jadi kalah. Oke, Gitu. oke. Itu Serius namanya lu baru ngejinx. tahu lu? Sumpah gua enggak tahu. Gila. Ngejinx. Oke. Itu tulisannya gimana? JIN. JNX. Oke. Jinx Pro. Jinx Pro Amanda ya. Ini gue beneran gak tahu ya guys. Gue beneran gak tahu. Oh, oke. Iya, tapi basically ya lebih deep daripada itu. Intinya kita Ya. mau nge-share bahwa salah satu tips terbaik dalam hidup nih, quotes umum aja bahwa ketika lu nggak nge-share mimpi lu, biasanya lu akan lebih committed terhadap mimpi ataupun plan lu dibanding kalau lu share-share ke orang. Atau kalau kita bahas culture yang juga nanti kena mata gitu ya, kayak ntar ada orang yang nggak suka dan akhirnya bikin ide lu terhalang gitu. Jadi basically kalau lu bisa memperhatikan orang-orang sukses di dunia, biasanya mereka surprising gitu kan, kayak nggak banyak nge-share, nggak banyak baca tentang apa yang dia ingin lakukan, dan dia biasanya akan ya udah pas udah sukses baru muncul. Nah ini hal yang akan kita bahas di hari ini. Ada teori ilmiahnya ya jinx itu ya. Ya ada teori ilmiah, tapi teori ilmiahnya adalah bukan kayak kalau lu nge-share terus pasti nggak terwujud, bukan kayak gitu juga ya. Cuma teori ilmiah ini lebih kepada dampak ke psikososial lu terhadap ketika lu nge-share sesuatu. For example paling dasar nih, ketika lu nge-share sesuatu ke orang terkait mimpi lu, ada satu hal yang akan diaktifasi di kepala lu paling pertama adalah perasaan lu dimonitor sama orang lain. Jadi ketika gue nge-share ke Arbi nih, Bi gue mau kuliah S3 nih abis ini ke Australia gitu. Itu pasti ada persepsi di kepala lu. Nanti kalau gua ketemu Arbi lagi pasti dia nanya nih gimana progres gua buat kuliah S3 gitu misalnya. Jadi kayak ada kewajiban buat Iya, seolah-olah lu punya kewajiban Update untuk ya. report atau lu punya Iya. kewajiban untuk Which is good memberitahu. dong. Berarti kan dengan kita nge-share jadi bisa jadi kayak kita makin jangan sampai gagal nih. Sometimes good, sometimes enggak. Good itu kalau lu consistently memang menjalani kan. Yang jadi masalah ketika lu tidak menjalani atau tidak sesuai sama plan awal lu, itu lu jadi punya kewajiban untuk explaining ke orang tersebut kayak gue kayak gak jadi tahun depan nih. Nah kayak gitu-gitu kan hal-hal yang bikin lu akhirnya Iya sih benar. menambah beban pikiran lu gitu loh untuk lu ngejelasin sama orang lain. Dan repotnya lagi adalah ketika lu nge-share cerita lu dan gak divalidasi inian lu apa cerita lu itu atau plan lu itu gak divalidasi kayak Benar. Jo idenya bagus atau kayak ngapain sih lu kayak gitu. Nah itu juga kadang-kadang jadi blockers buat kita gitu loh. Yang harusnya lu fokus sama apa yang lu kerjakan, lu akhirnya satu mikirin hidup lu dimonitor. Yang kedua lu mikirin juga nanti ekspektasi orang ke gua tuh kayak gimana ya. Apakah dia akan setuju sama mimpi gua atau dia malah merasa mimpi gua tuh gak bagus atau dia merasa plan gua gak jalan. Jadinya lu terlalu banyak pikiran yang harusnya gak lu pikirin.
Tapi kalau misalkan dari gue ada pengalamannya sih sebenarnya kayak gitu. Tapi lebih ke mungkin beli barang ya kalau gue ya. Jadi kayak gue berandai-andai kan. Iya, kayak gue pengen beli ini gue pengen beli ini. Nah, ternyata secara tidak sadar gue sering bilang kayak gitu ke teman-teman gue. Oke. Kalau lagi nongkrong gitu. Betul. Sampai teman gue di titik yang banyak mintanya lu, banyak pengennya. Gue Nggak beli-beli. Iya, nggak beli-beli. Nah, cuman di titik itu jadinya tuh kayak yang Jojo bilang tadi, jadi good things buat gue karena gue kayak merasa Harus kebus bertanggung gitu. jawab. Iya, gue kayak kebus. Oke, gue buktiin gue bisa beli ini gitu. Gitu sampai ada di titik itu, sampai kalau misalkan kayak tadi lu bilang yang disuruh update gitu, ditanyain mana barangnya udah ada belum? Gue sampai di titik yang shut the fuck up bitch, gue lagi bekerja untuk mendapatkan itu gitu. Iya, tapi kan lu cerita. Iya benar. Malah jadi anehnya, jadi gue kayak tertekan ya. Iya. Jadi kayak kesannya. Padahal awalnya gue kayak cuman berandai-andai doang. Kayak pengen doang gitu. Ya sebenarnya at first kalau sebenarnya tadi yang Jojo bilang kalau monitornya itu benar-benar lu committed, lu ngerjain sesuai plan, lu jadi oke, jadi aman-aman aja dong. Lu jadi merasa gue bisa lapor ke dia. Tapi masalahnya nih ketika sesuatu tidak terjadi, kalau lu keep on your own, lu bisa fokus untuk fix masalah tersebut kan. Cuma kalau ada orang lain yang nanya, lu harus punya tambahan kerjaan baru yaitu ngejelasin. Oke, nambah beban pikiran Badi sebenarnya. Betul. Jadi nggak fokus ke tujuan utamanya gitu ya. Betul. Tapi iya sih, aku sama nih kayak Arbi nih. Kalau misalnya ada plan, wah aku orangnya suka cerita. Ini aku mau kayak gini-gini nih. Motivasinya adalah gimana cara ngebuktiin kalau misalnya aku bener. Bener, kayak beneran bisa nih gue. Beneran bisa. Iya. Nah, masalahnya uniknya gini kan. Kadang-kadang oke lah kalau sekedar beli barang mungkin masih make sense lah untuk dibuktikan. Tapi kadang kita punya plan yang panjang kan. Misalnya tadi gue bilang, gue mau kuliah S3 nih gitu. Tahun depan misalnya. Terus sesuatu terjadi, gue berubah dong. Dan berubah itu ya hak gue dong. Urusan gue mau berubah apapun itu kan. Gak harus gue lapor ke orang basically. Cuma karena gue overshare ke orang-orang bahwa gue tahun depan akan kuliah S3. Ketika gue sesuatu terjadi dan gue tidak kuliah S3 tahun depan, itu jadi omon-omon. Betul, gue jadi demotivasi sendiri. Bener, gue jadi kayak, aduh gimana ngejelasin ya, gue gak jadi S3 nanti. Apalagi kalau masalahnya personal, gue jadi harus ceritain ini itu. Langsung jadi novel ya, sang pemimpi. Ya, mimpi aja terus. Itu hal yang kedua lah, dua hal pertama. Tapi ada lagi nih yang ngeselin lainnya. Itu ada namanya illusion of achievement. Ini ngomongin tentang progress. Ketika gue nyeritain, tadi kan kita bicara pertama kalau tidak divalidasi ya. Yang kedua nih kalau divalidasi. Misalkan gue bilang mau kuliah S3 nih. Jadi gue tes TOEFL hasilnya bagus. Gue cerita ke semua orang nih. TOEFL gue cukup nih buat gue S3. Semua orang bilang kayak, wah ya bisa, lu pasti lolos S3 gitu-gitu. Jadi gue dapet seolah-olah dapet apresiasi achievements yang too early gitu. Prematur. Padahal bukan TOEFL. Iya. Betul. Goalsnya adalah masuk S3 dan gue kuliah S3. Cuma gue jadi dapetnya sense of accomplishment bahwa bisa nih gue udah dapet gitu. Dan ini masalahnya adalah seringkali bikin kita merasa ya tadi overconfidence, akhirnya malah jadi nggak maksimal perjuangan gue untuk kuliah S3. Gue malah merasa bahwa TOEFL aja gue lolos, nanti gampang lah apply gitu. Jadi ini juga jadi masalah seringkali ketika kita overshare tentang dreams kita jadi dapat apa sebutannya ya, quick appreciation yang harusnya too early gitu, jangan dulu gitu. Better lu udah lulus dulu, baru lu cerita ke orang, biar lu ya diapresiasi di saat yang tepat gitu. Sorry, tapi sebenarnya itu karena gengsi juga nggak sih? Kayak sebenarnya kan emang lu nggak punya tanggungan buat membuktikan hal tersebut kan? Iya kan? Kayak ya emang nggak perlu terjadi dalam waktu yang lu omongin di awal gitu. Itu kan lu gak ada kewajiban tuh. Betul. Cuman karena lu gengsi aja, jadinya kayak oke, gue buktiin nih ke lu, gue bisa nih gitu. Iya. Tapi kalau contoh paling gampang ya, yang gue yakin di sekitar kita sering terjadi lah, fitness. Nge-gym. Sering kayak gitu kan. Gue mau turun berat badan 10 kilo. Iya lagi. Kilo. Baru turun sekilo, lu udah cerita ke seluruh dunia kan. Iya lagi. Ini gue fitness sebulannya udah turun sekilo nih. Iya lagi. 2 bulan juga turun 10 kilo. Di bulan kedua udah nggak pernah latihan lagi, udah hilang motivasinya, konsistensinya berkurang. Karena kita tahu kan kadang kita tuh punya quick boost lah terhadap motivasi, kayak 1 bulan pertama gaspol gitu. Udah nih merasa turun 2 kilo nih, progres gue udah cocok nih. Bulan kedua udah mulai menurun. Akhirnya malah jadi tidak tercapai dan akhirnya apa? Mas Mickey Mouse apa? Mickey Mouse. Hari ini menarik terang nih. benderang ya. Iya, menariknya ketika ini ya, kalau misalnya tadi
menariknya ketika kita sharing, jadinya malah ngasih distraksi bro ke mimpi kita ya. Betul, jadi kayak iya. awalnya kita mau ngejar apa, akhirnya dapat validasi, kita gampang puas tuh. Betul. Satu. Terus yang kedua kita malah fokus ke hal-hal yang untuk membuktikan ke orang lain. Bisa tuh. Betul. Gila, it giving you distraction. Gila ya. Gokil ya. Gokil. Aman ya. Mahal. Iya emang Mahal Mas Farhan nih. sense of quick appreciation ini emang ngeselin sih. Gue pun salah satu orang yang dulu sering kayak gini gitu, kayak selalu update kayak, nih gue udah nyampe ini, gue udah nyampe itu. Sampai gue kadang-kadang mikir, ya orang juga sebenarnya nggak peduli amat juga kan. Kayak orang sebenarnya kalau gue nggak ceritain, ya dia nggak bakal nanya juga awalnya gitu. Kalau gue ceritain pas udah tercapai, itu lebih bener gitu, lebih serasa puas gitu. Oh, divalidasi, diapresiasi dengan tepat. Tapi dan udah ada hasilnya gitu. Betul. Tapi kenapa tendensi orang malah menceritakan yang di planning ya? Nah, gua mau jamin sebenarnya ini. Menarik. Gue sempat baca, jadi ada memang kalau di teori psikolog tuh asking for validation. Ada tipe orang yang asking for validation. Ya butuh validasi. Iya butuh validasi. Entah itu dari trauma emang atau dari dianya aja. Tapi orang ini emang butuh validasi gitu. Yang pada akhirnya dia belum mencapai achievement tertentu, itu dia udah cerita ke orang niatnya untuk menerima validasi, kayak sesimpel ih keren lu, ih bagus sudah nyampe situ gitu. Itu lu mah bentar lagi udah oke tuh gitu. Kayak gitu. Intinya validasi doang yang dia minta gitu. Atau mungkin bahkan kita nge-planning udah dianggap sebagai achievement ya. Bener. Kayak faktanya ya. lu sesimpel cerita gue ada planning bisnis nih, jadi planningnya gini. Keren weh. Iya, orang-orang tuh langsung ih keren weh gini. Nah, itu tuh ada backfire-nya. Namanya over expectations. Jadi lu niatnya cuma mau sekedar gue misalkan mau kuliah S3 ya di kampus tier 2 lah. 100 besar gitu di dunia misalnya. Tapi karena orang-orang denger cerita gue, ekspektasi dia kayak lu harus 10 besar gitu. Nanti pas gue accomplish, gue diterima misalkan di kampus peringkat 70, orang nanya kayak, loh cuma itu? Nggak nyampe Harvard gitu, nggak ke MIT gitu. Jadi kayak yang harusnya gue dirayakan karena keberhasilan gue. Siapa? Kita sama Pak. Siapa? Gue juga mau masuk ke sini. Siapa? Bukan toxic banget. Bukan cerita gue, bukan cerita gue. Ya, benar. Dari tadi menyebalkan. Ini kita podcast terbuka ya, nggak apa-apa ya. Nanti nyebelinnya lagi. Kenapa lingkungannya gitu? Kapan gue mau S3 bro? Nggak ada cerita gue mau S3. Salah satu dari kita deh. Chemistry. Gila. Chemistry. Gue juga mau masuk. Tapi emang kayak gitu. Atau ya oke lah, balik ke yang gampang, fitness lah. Gym lagi ya. Gym lagi. Oke. Tadi targetnya misalkan mau turun 10 kilo gitu. Terus ternyata pas orang lihat, lah kok badan lu nggak ada bedanya 10 kilo sekarang sama 10 kilo sebelumnya gitu. Jadinya ekspektasi dia lebih tinggi daripada apa yang sebenarnya lu rencanakan gitu. Nah itu juga hal-hal yang lu tahu kan, kalau under expectations itu kayak lu ekspektasi sekian nggak tercapai, itu orang nggak bakal appreciate kan. Beda cerita kalau lu cerita udah sukses misalkan. Jojo datang, Bi gue keterima di sini. Pasti kan orang mikir oh biasa aja kan. Oh keren. Oh keren gue gitu kan. Tapi kalau iri bilang bos. Iya tapi gitu, jadi kayak yang Arbi ceritain tadi itu sih bisa menghasilkan juga, namanya over expectations. Jadi orang, lu harapan lu nyampe 8, tapi kan lu cerita ke Jojo ngiranya lu bakal nyampe 10 gitu. Bisa jadi juga sih. Iya kayak ya tadi cerita planning bisnis itu ya orang-orang kan udah kayak, wih keren tuh tinggal diwujudin kayak gini. Betul. Itu jadi dorongan kan kayak, aduh apa gue mesti wujudin ya. Betul. Akhirnya ya, awalnya. Iya malah jadi memenuhi ekspektasi orang-orang. Dan ketika tidak terjadi sesuai rencana, ya itu jadi lu punya next pekerjaan itu explaining. Jadi kayak lu ujung-ujungnya jadi ini banyak alasan nih Jojo nambahin nih. Kerjaan sendiri ya. Distraction aja gue bilang. Malah nambah distraksi. Betul. Nah belum lagi ada satu hal lagi yang tadi kita bahas juga, itu ada orang-orang yang hasut gitu ya. Ada orang-orang yang iri sama lu. Bener, iri dengki. Hasad. Iya, hasut tuh sama. Iya, iri dengki lah. Hasut tuh menghasut bro. Ini abis kita gak boleh. Oke. Enggak. Tapi alim ulama. Intinya iri dengki lah. Jadi ada Jojo share ke Arbi gitu, Bi gue mau ini. Oh gue jegal lah gitu. Iya itu bisa jadi Gue gagalin aja Jojo. Iya makanya Jojo gak boleh sukses. Tapi gak boleh kan, soalnya banyak orang hasad Pak. Iya. Karena lu gak tahu orang di sekitar lu Pak. Betul. Bisa ditaruh nanti dalilnya di sini insyaallah ya. Gak pernah. Ada dalil lah ya. Ada dalilnya Pak. Kalau mau yang versi Arab nanti PC aja kamaran. Nggak tahu itu emang bener kan? Iya, jadi banyak orang hasad di dunia ini Pak. Iya, jadi kalau lu kebanyakan cerita,
nggak selamanya orang itu baik juga kan. Even orang yang paling dekat sama lu pun kita nggak pernah tahu pemikirannya seperti Karena apa. mungkin bisa jadi bukan orang yang deket sama lu Pak yang ngelakuin. Jadi orang deket sama lu Nyeritain lagi orang. nah nyeritain lagi ke orang lain. Bener, Dan bisa orang jadi. lain itu yang bisa ngejegal lu atau berbuat buruk ke lu gitu. Kalau deket sama lu ngapain nyeritain ke orang lain? Hah? Ngapain nyeritain ke orang lain kalau misalnya dia deket sama lu? Oh enggak, kadang biasanya ini sih. Bukan. Biasanya mungkin ada relate Teman topik, deket. relate topik. Iya, Misalkan teman Arbi deket, cerita, relate gue topik. mau bikin bisnis Nah. burger gitu. Katanya chemistry. Chemistry min 999 ya. Nyerang lu malah jadi nu. Aura min 100. Kita di sini mainnya damai-damai aja. Tahu ini ngapa jadi serang-serangan sih? Iya, misalkan Jojo kenal sama supplier daging gitu kan bisa aja kan Iya. Jojo cerita ke temennya yang supplier daging. Temen gue nih si Arbi mau bikin bisnis burger gitu. Tapi Ya, apalagi apa? kayak tadi misalnya lu udah ngejelasin planning bisnis A, B, C, sampai D. lengkap banget gitu kan, orang-orang udah tahu, wah itu kacau sih. Betul, betul. Ini meskipun mungkin relate sedikit sama kata-kata tentang law of attraction ya. Meskipun ini secara sains tidak bisa dibuktikan. Ya. Cuma ini lumayan Oh nggak ada ya secara sains nggak ada. pseudoscience sih. Dia belief aja sih. Percayaan orang-orang aja tapi tidak Sudah tidak sains apa? sesuatu yang ya lu percaya aja tapi tidak bisa dibuktikan Oh, secara ilmiah oke. gitu. Nah, law of attraction itu ngajarin lu untuk manifesting, visualize something di kepala lu untuk lu fokus ngejar hal tersebut kan. Kayak lu Iya. percaya lu akan mencapai hal tersebut. Nah, energinya mending lu pakai buat itu gitu. Dibanding energinya buat nyeritain ke orang, mending lu pakai energi lu untuk fokus mimpi lu gambarkan di kepala lu patrikan ke otak lu bahwa lu bisa achieve itu, lu akan achieve itu. Untuk Instead of- manifestasi berarti. Iya, jadi lu tidak perlu validasi ke orang lain, lu validasi aja diri lu kalau lu tuh bisa achieve gitu. Karena ketika lu tadi mencari validasi orang lain, ya syukur-syukur lu dapet orang yang sangat luar biasa suportif dan memvalidasi lu dengan baik. Cuma kan masalahnya nggak selamanya seperti itu ya. Ya. Ya ketika lu dapat orang yang tidak suportif atau tidak memvalidasi semua pemikiran lu itu, ya tadi kan ujung-ujungnya malah jadi waste of energy. Makanya better lu alihkan hal tersebut ke fokus atas apa yang mau lu kejar. Jadi lu visualize, lu seolah-olah lu ada di sana, seolah-olah lu mencapai itu, seolah-olah lu akan ngapain di sana. Jadi otak lu punya motivasi dasar gitu. Cocok. Ikut ini dia cerita novel sang pemimpi. Sama mimpi. Berandai-andai Oke. terus. Tapi emang Mimpi terus. teorinya gitu kan. Iya, iya. Ya, dan satu lagi adalah lu cuma bisa mimpin sesuatu yang lu tahu kan, atau lu pernah denger gitu. Jadi Yang lu bisa picturize di kepala lu. betul bisa visualize. Jadi kalau fokus sama cuma nyari validasi doang, ujung-ujungnya mimpi lu situ-situ aja gitu. Lu Iya nggak sih. going anywhere karena lu malah fokus mencari ya average of teman-teman lu aja lah gitu. Instead of lu Makanya Dari yang mungkin jauh. kalau misalkan mau kayak bercerita ke teman atau misalkan sharing ke teman itu lebih ke proses di dalam ya. Kayak misalkan tadi lu mau S2 tuh atau S3. Kan tuh ada proses-prosesnya kan. Betul. Kayak lu perlu nyusun esai, lu perlu ujian TOEFL, TOEFL segala essay. macam. Nah, lu misalkan ada kendala nih. Nah, baru lu sharing, gue pengen bikin esai nih yang bagus kayak gimana ya. Tanpa Bisa. lu nyeritain tujuan akhir lu. betul Gitu. Mungkin kayak gitu kali ya. bisa. Tadi lebih ke konsultasi gitu berarti lah ya. setelah- Iya, kayak sharing ke temannya tanpa lu ngasih tahu tujuan akhir lu. Betul. Kayak betul. lu ya udah Memang Yang- cerita aja kan. iya kendalanya yang apa. yang sedang lu alami aja tanpa ngasih tahu bigger picture-nya gitu. Betul. Iya benar sih benar. Tapi ingat ini buat personal goals ya. Iya. Jangan sampai ntar lo di kerjaan lu lagi bikin produk lu gak mau ceritain ke tim lu. Pak, lelaki tidak bercerita. Bejo Lelaki tidak. Menyala abangku. Halo Jordan, ini produknya buat apa ya? Laki tidak bercerita. Lelaki tidak. Lu kerja aja udah, lu kerja aja. Lu gak perlu Tapi tahu. bener ya teman-teman, kalau laki-laki sering sharing, lelaki tidak bercerita ya. Laki ngapain? Ya, lanjut. Lanjut. Tapi gini. Ditanya lagi, gue yang nggak tahu gue ngapain sekarang. Main di FM, sini. main FM. Gue nggak tahu tujuan hidup. Iya, apa Jo? Gak ada, gue lupa. Pertama lelaki tidak bercerita, kedua lelaki lagi bingung, gampang ke distract. Bingung mau cerita apa. Nah ya tapi emang lawan katanya tadi ya yang Apa? ada namanya self determination theory gitu. Jadi emang lu Oke. fokus bikin intrinsic motivation ke dalam diri lu biar otak lu tuh by default kerja untuk mengejar hal tersebut gitu loh. Instead of tadi banyak distraksinya. Ya misalkan lu punya plan mau S3 gitu ya. Ya lu nyusun aja lu perlu ini discuss sama orang silakan. Lu perlu tadi Arbi bilang mau bikin essay yang bagus gimana tanya Iya. orang silakan. Tapi lu nggak perlu nyeritain detail mimpi lu kayak Yes. gua mau di Iya, sini iya. mau ngapain bikin ini bikin itu tuh menurut gua nggak perlu lah. Iya, Not iya. necessary dan itu kalau kita bicara bisnis for example ya sama juga bisa jadi dicuri quote on quote idenya Iya. sama orang lain. Meskipun again ya, gue tidak mengajarkan suuzon, gue tidak mengajarkan prasangka buruk ke orang. Cuma
kalau bisa tidak diceritakan, mending gak usah diceritakan, mending lu fokus sama apa yang Iya, lu kewaspadaan itu penting lah. betul. Tetap waspada lah. Waspada gimana maksudnya? Waspadalah. Udah dikasih tahu ya. Dari kita SD tuh waspadalah. Betul. Dan ini mungkin tambahan sedikit ya. Tadi kita ada spill dikit juga di awal bahwa harus lu support juga sama yang namanya working extra mile. Jadi kayak bukan sekedar lu manifestasiin mimpi lu, bukan sekedar lu jangan sharing ke orang, tapi ya lu harus work on it juga, bro, gitu. Jadi kalau lu punya pemikiran, punya sesuatu yang pengen lu kerjakan, just do your best aja di hal tersebut gitu. Karena again, kalau lu pun katakan tidak bercerita, lu kebanyakan nge-planning di hidup lu dan tidak pernah lu execute atau lu execute seadanya, itu pun jadi backfire buat diri lu sendiri gitu loh. Lu akan merasa lu tidak pernah cakap. Ya, lu tidak pernah cakap, lu tidak pernah berhasil, lu tidak pernah berprogres. Padahal karena lu nya sendiri aja yang tidak mau berkomitmen terhadap apa yang lu mau kejar kayak gitu. Gua kalau cerita extra miles tuh selalu ingat Kobe sih, Pak. Kobe Bryant, Pak. Jadi rest in peace. Helikoptermu. Jadi ketawa. Udah resin sama. Udah mau nungguin Black Mamba mentality tuh. Udah nungguin Black Mamba mentality. Black Mamba mentality, it's a term gitu. Iya. Gimana caranya dia kita tahu Kobe itu kayak orangnya selalu determine sama yang namanya basketball gitu. Jadi dia pernah ketemu ketemu Klay Thompson gitu namanya Golden State waktu latihan jam 5 pagi, Pak. Dia udah latihan. Yang lainnya masih pada tidur. Going extra miles banget. Lihat sekarang Kobe jadi apa? Cristiano Ronaldo juga kayak gitu, guys. Cristiano Ronaldo juga kayak gitu. Dia selalu datang ke tempat latihan 1-2 jam sebelum mulai dan pulang 1-2 jam setelah orang-orang pulang. Jadi emang benar working extra mile something that you can. Teman-teman kalau mau aku Kobe kan sekarang jadi ya udahlah legenda. Memang kalau mau donasi ke Kobe Bryant bisa lewat link di bawah ini. Ya, kita kasih Vanessa ntar. Oke. Ya, tapi emang benar working extra mile itu penting. Tapi gue emang selalu suggest lu semua untuk working extra mile itu something yang emang align sama personal goals lu sih. Jangan mau juga dibodoh-bodohin oleh quote on quote employer yang cuma mau ngedraining energi lu aja buat maksa lu kayak lembur dan lain sebagainya without any clear reason ya. Jadi lu harus hati-hati juga bahwa mengerjakan sesuatu extra mile itu bukan berarti setiap orang berhak meras energi lu sampai benar-benar habis gitu. Lu harus consider juga toleransi yang tepat terhadap hal tersebut. Nah, kalau konteksnya buat personal goals, gua suportif banget sih. Tapi ya extra miles ini otomatis gak sih karena lu kan lu fokus nih, kayak lu tadi udah manifesting, terus akhirnya lu fokus ke diri lu sendiri. Akhirnya ya udah extra miles itu terjadi dengan sendirinya. Datang dengan sendirinya ya. Iya, terjadi dengan sendirinya karena emang ya itu udah tujuan lu kan. Betul. Tadi berdeterminasi sih emang kata kuncinya. Lu harus jadi punya determinasi terhadap diri lu sendiri. Bener. Gue selalu ngira extra miles itu bakal bikin capek sih sebenarnya. Kayak lu ngelakuin hal yang sebenarnya udah cukup tapi lu going extra miles kan supaya dapat result dan buat diri lu sendiri kan. Tapi kalau misalnya emang untuk sesuatu yang lu beneran believe, yang lu udah manifestasiin, harusnya kerasanya nggak secapek itu nggak sih? Malah jadi semangat. Karena ada reward yang nggak bisa digantikan gitu loh, kayak perasaan. Gue yakin perasaannya itu akan luar biasa kalau ketika lu berhasil mencapai sesuatu dengan effort yang besar juga gitu. Tapi mungkin satu hal yang perlu gue emphasize terkait extra mile ini, know your position lah. Lu kalau lu mau ngejar orang-orang yang startnya dari 100, ya lu harus kerja lebih keras daripada orang tersebut dong, karena kalau enggak ya lu nggak bakal bisa achieve apa-apa juga kan. Kita start dari 0 nih, kita start dari orang-orang biasa gitu, mau bersaing sama orang-orang yang dari kecil udah punya mungkin banyak privilege dalam hidupnya, lari dari start 100 gitu ya. Ya kalau lari dengan kecepatan yang sama, bekerja dengan kerjaan yang sama. Kasih tahu bro, quotes kita tadi bro. Lu mau ngejok apa terus gua ngejok. Life is a marathon. Bukan sprint. Tidak apa-apa start terakhir, tapi finish pertama. Betul, tapi lu harus extra mile kan? Lu tahu nggak maksud finish pertama? Apa? Mati. Udah start terakhir, finishnya mati duluan. Tapi itu makanya jangan banyak main Twitter ya. Quotes dari orang Twitter tuh. Tapi itu sebenarnya bener kan, kayak kalau dia lari dari dia kecepatannya sama lu nih. Dia startnya udah 1000 meter duluan. Ya lu gak bakal bisa ngejar dia dong, karena dia udah lari duluan kayak gitu. Jadi emang lu harus double the effort untuk bisa ngejar mereka kayak gitu. Nah, kalau misalkan tentang extra miles ini sampai gue kemarin karena Elon Musk lagi rame banget ya abis Pilpres US. Terus muncul kan tuh thread tentang Elon Musk. Dia tuh ternyata pernah bilang, Pak, kalau misalkan anak muda itu dia nganjurin buat ya lu kerja
harus lebih dari yang lain gitu. Kalau bisa lu seminggu tuh 80 jam, 90 jam. Kata Elon Musk tuh. Iya. Iya dong. Masa kata Sony wow. Paham bukan? Itu 80 jam, 90 jam, bahkan sampai 100 jam gitu. Pastiin lu fokus ke kerjaan lu dan fokus ke value yang pengen lu buat gitu. Tapi bukan sekedar kerja doang nurut sama orang gitu kan? Iya. Ada value yang mau lu kejar kan? Kejar goals lu maksud gua. Yes. Itu make sense sih. Tapi emang bener, terutama tokoh-tokoh yang super kaya ya, biasanya mengatakan hal serupa sih. Kayak lu harus do more buat mencapai goals besar lu itu. Karena kalau enggak ya kayak tadi aja sih. Iya benar. Being average is ya udah bakal bikin lu jadi average. Salah satu contohnya kalau lu tahu, jadi pasar saham US itu ada 2 kan. Ada Nasdaq sama gue lupa satu lagi apa ya? NYSE. Nasdaq sama NYSE. Sementara di US itu time zone-nya tuh luas. Fun world. Negaranya luas. Fun world time zone. Itu main bom kar. Ya. Itu buat ngajak ponakan. Oke, lanjut. Time zone-nya luas. Iya. Terus jadi gini, si Steve Harvey, kalau kalian tahu Steve Harvey, Family 100. Dia tuh bilang, kenapa lu harus bangun lebih awal dan tidur lebih larut? Karena perumpamannya pasar saham aja. Dengan 2 time zone berbeda di pasar saham itu, Nasdaq dan NYSE. Kalau lu mau main saham, lu harus aktif di 2 pasar itu kan. Sementara jam buka market pasar itu beda. Betul. Sesuai dengan time zone. Betul. Itu aja di Amerika doang. Apalagi kalau misalkan lu di Indonesia atau lu di Asia yang lu pengen main pasar saham di Amerika. Betul. Yang time zone-nya berbeda gitu. Kenapa lu harus tidur lebih larut dan bangun lebih pagi? Karena lu keep up the pace sama mereka gitu. Make sense. Yang mana mereka punya privilege ya time zone mereka sendiri. Yang mana mereka mengontrol market itu. Dan lu sebagai orang yang mau masuk ke market itu, lu gak punya privilege time zone itu, ya masa lu mau ngikutin jam lu? Lu harus ngikutin jam mereka dong. Lu harus ngikutin market itu gitu. Oke, Arbi Ramadan saudara-saudara. Terima kasih. Berikut akhirnya daging juga ya. Belum. Akhirnya daging juga ya. Belum. Akhirnya ada daging juga ya. Tapi ya gitu. Tapi ya itu sih. Salah satu contoh mungkin itu market saham. Market saham tuh pertama ya kita nggak tahu kan. Itu sesuatu pekerjaan yang lu bayangin lu nyawa lu tuh ada di jam buka dan jam tutup market gitu. Dengan time zone yang kita nggak tahu, bukan kita nggak tahu, time zone yang berbeda dan kita harus take effort lebih. Wah itu kacau sih. Betul. Kalau menurut aku extra miles itu is all about silence work sih. Jadi kayak orang-orang nggak kudu tahu lu. Ya sama nyamuk kayak yang tadi kita awal bahas law of attraction gitu kan. Dan hasilnya ya kadang bikin orang suzon, bikin syirik gitu kan kayak betul. Gimana nih bisa kayak gitu. Bener, tapi lu kerja 12 jam gak perlu cerita-cerita ke orang kayak. Iya. Gua kerja 12 jam iya. Ikut Cina lu. Waduh ini harus dipluitin. By the way buat extra miles juga, jadi ini kan kita ngomongin tentang kayak lebih banyak jam kerja lebih bagus gitu ya. Tapi sebenarnya kan extra miles ini bukan tentang lama kerjanya kan, tapi produktivitasnya. Betul. Dan makanya ini tonton episode kita kemarin energi manajemen. Lengkap loh kita ini bro. Kurikulumnya ini kita nyambung terus ya. Jangan kira kita nggak nyambung nih dari episode pertama. Kita tuh kayak series bro. Kalian miss 1 episode miss semua. Tapi ya benar ya kayak emang produktivitasnya bukan sekadar lama-lamaan doang. Iya, karena lamanya jam kerja tuh bukan berarti produktivitas lu meningkat juga. Gitu. Mungkin yang salah kaprah tuh orang-orang kayak ya lo gue harus kerja kayak Elon Musk tadi. Mungkin diinterpretasiinnya kayak ya udah gue kerja tuh 80 jam seminggu. Kalau udah sampai titik itu gue udah maksimal gitu, udah mencapai yang sesuai dengan requirement-nya. Padahal kan kalau 80 jam seminggu sementara lu kerjain yang gak jelas gitu ya. Iya. Ya ngapain juga gitu. Nah, ini ada satu takeaways lagi nih di buku 7 Habits of Highly Effective People. Gila, daging semua hari ini semua. Hari ini daging semua. Daging. 3 orang ya. Gila. Intinya di sana selain lu kerja extra miles dan keep being productive. Yes. Keep being sane, Pak. Lu harus tahu apa yang bikin lu sane itu apa, kayak cari hobi lu. Jangan ditinggal hal-hal yang kayak gitu.
Justru itu yang ngasih lu energi buat tetap produktif ya. Tetap produktif gitu, Pak. Iya benar. Betul. Ya, again, ini benar sih, semuanya benar. Dan menurut gue yang perlu Tapi lu benar. bukan gitu, Jir. Seakan-akan kita dari episode 1 salah ya. Kita nggak pernah kasih teori bener ya. Nyambung sama gila. Brother from Hari, another mother. hari ini jadi episode kali ini jadi gue yang ini ya, jadi villain ya. Iya, sekali. Ini lu yang cerita pengalaman. Kita kasih Kita teori, materi, bro. Tenang aja. Gua kalau kata orang zaman dulu biar pinter lu cairin buku, lu blender, lu minum. Nah, udah gue lakuin tuh semalam. Gue udah minum 3 buku. Iya, tapi emang again dasarnya adalah pada dasarnya adalah again being committed terhadap apa yang mau lo kerjakan itu lebih penting dibanding nyari apresiasi atau validasi terhadap apa yang mau lo kerjakan. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang hari ini lu kenal, hari ini lu anggap sebagai orang sukses, lu nggak bakal pernah tahu cerita waktu dia lu berjuangnya gitu. Betul, Iya, sepakat. Setelah dia sukses baru dia menceritakan. Atau kalau kata-katanya si Steve Jobs, you can only connect the dots setelah itu terjadi gitu. Iya. Jadi bukan dia menceritakan plannya ke depan, plannya bakal ke A, ke B, ke C, ke D. Karena lu nggak bisa connecting the dots sebelum itu terjadi gitu loh. Lu nggak bisa connect bahwa dari A lu akan ke B, dari B akan ke C, C akan ke D, dan lu bisa memvisualisasi itu langsung lu lakukan semuanya. Tapi better lu nyampe dulu, baru lu look back kira-kira apa aja yang lagi lu lakukan dan apa cerita-cerita sukses yang bisa lu bagikan ke orang gitu loh. Dulu gua gagal di sini, gua mencapai ini. Lu gua mentok di sini, gua ke sini. Jadi lu bisa ngajarin orang terhadap experience lu, bukan ngajarin orang tentang apa yang mau lu capai, tentang planning lu ke depan gitu loh dengan detail. Karena vision is important, tapi kalau sharing planning itu ya again too much things yang nggak perlu diceritakan, akhirnya malah buang-buang energi lu aja. Iya, jadi malah jadi omon-omon ya kalau misalkan kita belum berpengalaman. Ya lu tendensius lo omong-omong. Jangan tendensius gitu dong. kan itu emang bagus Pak kata-kata omon-omon tuh. Lanjut. Universal ya. Iya, jadi kayak misalkan lu umur 20 gitu yang ya lu belum achieve apa-apa tapi lu punya mimpi besar tuh sudah lu ceritain. Lu udah mau ngajarin orang gitu. Betul. Iya, ngapain? Belum mencapai apa-apa. Bener. Berikut akhir dari episode 4. Makanya orang sukses itu baru bikin autobiografi setelah dia pensiun, Pak. Oh, bukan waktu dia masih planning udah bikin biografi Lah, ya? iya. Narsis itu namanya. Makanya framework itu diciptakan setelah ada cerita sukses, baru dibuat frameworknya. Bukan lu mau sukses lu udah punya frameworknya sendiri. Harus ada based on result ya, harus ada hasilnya dulu ya. Betul. Makanya Sir Alex bikin buku setelah dia pensiun. Betul. Pas dia masih ngelatih Ronaldo, masih sibuk dia. Sibuk nulis biografi. Bikin bab berikutnya. Sibuk ngurus MU. Bener. Dan ngomong-ngomong impact Ya. akan lebih impactful lu nge-share result dibanding nge-share cerita rencana sih. Karena kalau ngomong rencana semua orang mesti berencana sih. Gue hari ini bilang mau ngapain apapun bisa banget gitu. Tapi ya gue yakin lu semua juga gak bakal percaya juga sama apa yang mau gue sampaikan gitu. Kayak Farhan nih ngomong doang gitu kan. Udah coba ceritain. Kita pengen kan udah. Coba sampai umur 30, lu mau ngapain? Kasih tahu plan eksklusif aja di Boven Project. Kan gue ngajarin orang biar gak cerita. Join membership ya. Kita ada konten share planning hidup ya. Join membership YouTube. Konten kontradiktif. Sisi gelap Boven. tapi itu highlight again. Kalau tujuannya mau sharing for finding advice itu seeking for advice ke mentor lu ke apa, ya ceritain aja. Jangan lu ke mentor lu nanya, nih gue nggak bisa ini nih. Oh kenapa? Mau nyuri ide gue? Jangan. Iya, kan butuh konteks. Betul. Konteks. That's why juga pentingnya lu buat milih mentor yang tepat gitu. Lu pentingnya juga mencari orang yang bisa ngebantu lu yang tepat gitu. Karena kalau milih orangnya salah dan lu udah nyeritain banyak hal, ujung-ujungnya malah jadi backfire again ke lu sih. Makanya project manager tuh hidupnya paling sengsara lah. Cerita planning. Iya ya. Dan lu tahu gak sih 50% project itu tidak berjalan sesuai timeline, 47% project itu tidak berjalan sesuai dengan budget. Jadi emang oversharing plan itu menyebalkan. Iya ya, nggak boleh ya. Harus dijalanin aja. Manusia itu adalah planner yang buruk, Pak. Oh, ada nama teorinya. Gua lupa ada. Bentar ya, gua baca dulu ya. Sebaik-baik perencana adalah
Allah Subhanahu wa taala. Manusianya bisa Masya merencanakan. Allah, Masya Allah. Manusianya bisa merencanakan. Benar. Tuhan yang menentukan. Tuhan yang menentukan. Iya, kelas kids. Kelas. Kids. Ayan, lanjutin lagi Yan. Apalagi Lu nih? apalagi Yan? Iya, Yan. Apa kek? Nah, Daging 10 menit doang gitu. satu lagi. Satu ada, part doang. ada progres yang emang nggak bisa terlihat kecuali lu udah mencapai hal tersebut. Contohnya nih, yang paling sering digambarin kalau cita-cita motivasi ya, pemecah batu. Orang kalau memecahin batu gitu, mungkin dia ngegetok 50 kali batunya gak kenapa-napa. Tapi ketika dia getok ke 51 baru batunya pecah. Oke. Tapi kan batu itu pecah bukan karena Getokan satu getokan itu terakhir, doang. betul. Tapi karena progres yang lu Oh, udah oke. lakukan itu. Oke. Lu bayangin kalau lu planning di hal yang sama kayak gitu loh. Gue mau mecahin batu, udah getok 10 kali hari ini gak pecah-pecah. Gue mau mecahin batu 20 kali hari ini gak pecah-pecah. Jadi orang juga kayak aduh nih bisa mecahin batu gak sih kayak gitu. Jadi better lu lakukan dulu aja, totalin dulu aja, pas batunya pecah baru lu bilang gue mecahin batu gitu. Jadi Dan berapa kalinya lu juga tahu ya. betul. Angka pastinya lu tahu ya. Betul, lu bayangin lu kalau Thomas Alva Edison misalnya oversharing tentang dia mau bikin lampu gitu kan, dia bikin lampu sampai 10.000 biji kan. Lu bayangin kalau dia oversharing, gue mau bikin lampu. Ini udah 5.000, udah 6.000, Tom. Udahlah Tom. udah 8.000 nggak jadi lampu. Nggak tahu temennya dia udah buka toko listrik. Jualan lampu. Ujung-ujungnya Tom beli ya. Ya udahlah gue beli aja. Akhirnya dia beli terus dia ngaku-ngaku. Iya, makanya Itu pentingnya jangan ansos. karena progres itu tuh bukan kayak apa ya stabil ke atas gitu kan. Progres tuh ya naik, terturun, ntar ujung-ujungnya baru nyampe gitu. Jadi Jadi dia tuh punya mentor gak sih Thomas Alva Edison? Karena seingat gue dia gak punya mentor deh. gue nggak tahu sih. Karena nah ini mungkin gue nggak tahu juga ya. Mungkin 1.500 itu 1.000 lampu yang dia bikin. Berapa 10.000? 10.000 lampu yang dia bikin. Mungkin juga karena nggak ada mentor pak. Gitu. Mentor dalam arti lampu kan emang belum ditemuin kan. Iya. Tapi udah dia iya. Arahnya kemana ayo? Enggak, tapi gini contohnya. Manhattan Project itu kenapa dia bisa bikin bom atom yang sebelumnya belum pernah dibikin tapi dalam jangka waktu singkat? Karena banyak orang yang berkontribusi. Enggak cuma sendiri. Enggak single kontributor doang Oke. gitu. Mentor di sini menurut gua as in ya lu kontribusi dengan orang lain gitu. Lu bertukar pikiran dan segala macam gitu. Dan itu akan mempermudah lu betul. gitu. Nah, makanya mungkin tadi kalau misalkan oversharing planning ke orang lain kan ada bad efeknya. Tapi mungkin good efeknya juga gitu. Bisa jadi orang yang lu sharing itu jadi kontributor juga ke goals lu. Dan jadi goals bersama gitu. Nah misal lu lagi deketin cewek, lu cerita kejar. Beda cerita. Beda ya. Kebalap. Siapa? Ayo kita ributin sekarang. Jadi gitu Jo. Iya Jo. Iya jadi iya benar gitu. Jadi mental juga penting yang tadi kita. Iya. Jadi ya emang power of manifestation itu juga penting, tapi paling penting adalah eksekusi ujung-ujungnya. Iya. Jadi kalau dulu Nadiem Makarim pernah bilang waktu bikin Gojek ya, gua nggak bahas yang lain. Emang Kalau bikin Gojek, Kenapa? Bagus. dia bilang semua orang tuh bisa bikin ide, semua orang tuh bisa punya ide, dan seringkali lu semua mungkin pernah merasakan dulu ide gua nih kalau gua bikin, gua udah kayak dia nih. The truth is enggak. Karena yang paling besar berpengaruh itu ya eksekusi. Iya. Dan kalau lu kebanyakan nge-share ide dan ada orang yang eksekutor lebih bagus daripada lu, ya nikmatilah ide lu itu. Dan bapak. Bapak. Bapaknya Nadiem. Kenapa? Bapak kenapa? Kalau dia ngomong eksekusi doang nggak ada bapaknya Nadiem ya nggak bisa juga. Opo sih. Opo kan. Maksud gue Nadiem udah privilege juga. Oh, oke. Nadiem udah privilege juga. Tapi kita kan gue bilang privilege itu bukan masalah lah. Benar. Privilege itu Ya tentang cuman kan balik lagi dia udah start dari 1.000. betul. Dari Cuma intinya 10.000. memang eksekusi itu mahal. Kayak tadi kita bilang, lu mau bilang cara mecahin batu gimana pun kalau lu nggak ngelakuin mecahin batu itu sendiri juga ya nggak bakal pecah-pecah juga batunya. Jadi emang progres itu again dia sifatnya bukan stabil naik gitu terus menerus, enggak. Progres itu emang ada saatnya lu naik, ada saatnya lu turun, ada saatnya lu hasilnya maksimal, ada saatnya Fluktuatif lah ya. fluktuatif. Jadi kalau lu nge-share ujung-ujungnya ya tadi lu buang-buang waktu buat sekedar memuaskan ekspektasi orang aja, dan itu nggak penting menurut gua kayak gitu. Dan again learn from orang-orang sukses gitu ya. Siapapun itu, you name it lah. Jarang banget ada orang-orang yang banyak
bercerita tentang planning dia sampai pada akhirnya lu ngerasain sendiri impactnya gitu loh. Jadi biarkan impact bercerita gitu loh. Jadi nggak perlu lu yang menceritakan juga tentang hasilnya gitu. Biarkan hasil yang bercerita sendiri. Karena ada orang-orang yang biasa kalau lu ngelihat orang sibuk menceritakan pencapaian dia, bisa jadi pencapaiannya nggak sebagus itu. Iya sih. Karena impact itu biasanya talk sih. Kayak ya udah lu bisa ngeliat sendiri dia sukses, lu bisa ngeliat sendiri dia berhasil dengan apa yang dia capai. Tanpa perlu diceritakan pun kalau kata anak-anak ini kan indie gitu ya, langit tidak perlu menjelaskan bahwa dirinya tinggi kan. Langit tidak perlu menjelaskan bahwa dirinya tinggi. Jadi kelas menyala bangku. Kampung. Parah. Di sana itu Buat fans Sportway yang bayar sore. Buat fans Payung Teduh dikatain kampung ya. Astaga, hati-hati loh. Sorry. I love Vindi. Dikatain kampung sama orang yang pakai baju Mickey Mouse pink lah. Ini benar, tapi gue setuju sama kata-kata itu. Langit nggak perlu menjelasin bahwa dirinya tinggi kan emang benar. Kalau lu udah sukses lu nggak perlu banyak overshare tentang kesuksesan gitu loh. Orang bisa lihat sendiri ya. Betul. Iya sih. Lihat kayak seorang Bapak Prajogo Pangestu gitu kan, salah orang terkaya di Indonesia hari ini. Mana pernah dia cerita-cerita tentang plan dia dengan kesuksesan segala macam kan. Total lu lihat di Forbes udah 1.200 triliun aja kekayaannya kan. Iya sih. Kayak dia nggak perlu overshare, lu tahu bahwa dia Kita udah tahu dia orang sukses. nggak perlu diceritain. Iya. Tapi ya mungkin kalau misalkan sharing-sharing dari orang sukses, ya beberapa ada juga sih yang kayak sharing-sharing as in dia pengen sharing kan. Dia pengen ngajarin gitu. Kalau yang gue sering ikutin tuh sebenarnya itu yang gue sering cerita head of Instagram itu si Adam Mosseri itu. Dia tuh sering sharing kayak di hidupnya dia, terus gimana caranya dia kan beneran dari karyawan Facebook kan, sampai dia jadi head of Instagram gitu. Dia dari junior sampai ke head itu dia dikasih tahu gitu sama dia cara dia step up tuh kayak gimana gitu. Dan menurut gua ya balik lagi sih, ada bad things-nya, ada good things-nya ya kalau tentang sharing ke orang. Sharingnya pengalaman kan, bukan sharing pengalaman. Tapi kan tetap dia belum selesai di pekerjaan dia saat itu kan. Oh, betul. Dia tetap dia masih menjabat jadi head of Instagram dan ya again ya sebenarnya kita nggak tahu ya next plan-nya dia mau ngapain ya. Dia nggak pernah sharing itu, tapi yang dia sharing ya benar. Dia sharing tuh pengalaman yang udah terjadi gitu. Tapi ya kalau misalnya kita mau dengerin orang sharing kan kita harus berkaca kan orang ini sebenarnya siapa, udah ngasilin impact apa kan. Orang kecil mah ngapain kayak. Sorry bukan orang kecil, orang yang belum ngapa-ngapain kan. Dia kan kebanyakan cerita planning doang yang sebenarnya belum ada impactnya kan. Betul. Tapi ya mulu lu. Apa sih? Gua mau kemana? Gua nungguin. Iya. Ya terus kemana ujungnya? Itu ujungnya adalah you don't give a fuck lah siapa yang cerita kalau misalnya dia nggak ada resultnya gitu sebenarnya. Oh begitu. Iya. Tapi yang benar kalau lu ngedengerin tips untuk jadi kurus dari orang yang obesitas kan lu nggak bakal dengerin dia juga kan kayak. Kalau dia pernah kurus? Apa? Kalau dia pernah kurus? Enggak, dia ngejelasin tips cara buat kurus gitu, tapi dia sendiri nggak kurus-kurus, yang ngapain didengerin? Karena kayak dia nggak bisa nge-proof kalau dia bisa kurus gitu. Iya. That's why kita di podcast juga di sini kita cuma cerita orang kan. Kita nggak pernah ceritain diri kita sendiri atau pencapaian kita. Belum. Betul. Nanti ya. Karena kita tahu kita belum nyampe apa-apa juga anyway gitu. Jadi kita belajar bareng aja dari cerita-cerita orang sukses gitu. Tolong kalian balik lagi ke episode ini di tahun 2045. 2045. Suwe deh bolo. Terlalu lama boloku. Kalian balik lagi, terus kalian lihat Balik kita lagi. di 2045. Iya. Udah ada chance belum? Virusnya berapa ya? Gila. Ini dulu zaman-zaman papa susah. Ini masih babat alas ya. Sekarang kok masih babat alas saya? Aduh. Iya, but anyway to summarize tentang discussion hari ini tentang extra mile, law of attraction, sama tadi juga tentang intinya jangan share cerita dan mimpi lu ke orang lain gitu. Jangan sampai ngejinx lah. Ya gen, jangan Kalau sampai gua ngejinx. satu sih impresi itu penting. episode kemarin. Sorry. Kita bisa sebelumnya. Sama Thomas Alva Edison ternyata kalah sama orang yang jualan listrik di Sularua ya. Iya, tapi Aduh, iya. ya. Yang paling penting adalah ya lu fokus, lu punya mimpi, plan itu sebaik mungkin, kejar itu sebaik mungkin, lu ceritain ke orang ketika lu udah mencapai hal tersebut lah. Jadi orang nggak perlu tahu banyak tentang betapa sulitnya perjuangan lu waktu menjalani,
Tapi biarlah orang tahu cerita itu setelah lu mencapai tersebut biar jadi pelajaran buat orang lain. Kayak gitu sih menurut gua. Bener-bener belajarlah dari pengalaman aja sih. Kalau misalkan belum punya pengalaman gak usah ngajarin orang gitu. Keras ya. Keras. Bener. Ada kata-kata, kalau nggak ada kita tutup aja nih. Thank you semuanya. Thank you.